Halo, balik lagi di Java Aquatic Indo Channel bersama gua Ponto. Di video kali ini kita mau bahas lagi Q&A yang kemarin. Tapi kayaknya saya sendiri, saya nggak mau lagi ada Anggi. Soalnya saya mati kutu. Oke, kita langsung mulai di pertanyaan-pertanyaan yang udah kita pilihin. Ada berapa pertanyaan nih? Oh, banyak amat sih. 15. Lu sama aja kayak Anggi lu. Oke, ada 15 pertanyaan nih udah disiapin sama tim kita. Pertama dari Arnida. Izin tanya, Koko dan Cece, pentingan mana skimmer atau refugium? Thanks before. Thanks pertanyaannya juga buat Arnida. Mungkin saya jawab positifnya aja deh ya. Plusnya kita pakai skimmer itu dia akan bisa bikin membuang amonia secara cepat. Itu plusnya kita pakai skimmer. Dan biasanya banyak orang termasuk saya itu sebetulnya males banget cycling sih. Cuman ya mau nggak mau itu proses yang harus dilaluin. Cuman untuk amonia ini menurut saya akan menjadi penting saat kita mulai main di reef itu saat apa ya, kita itu kalau bisa amonia tuh nol, karena amonia itu akan mengganggu sekali buat si koral dan ikan. Kalau sampai ada amonia di dalamnya, biasanya ikan itu mulai kayak ada cloudy matanya, terus kayak muncul bintik-bintik seperti white spot di kulitnya, terus kayak ya semacam itulah. Dan bahkan kalau amonianya bisa lebih tinggi, dia akan menyebabkan kematian. Jadi si skimmernya sendiri itu dia yang akan bantu untuk buang amonia secara cepat. Over dari makanan itu akan jadi nyebabin amonia naik. Terus sudah gitu ada bangkai ikan di dalam akuarium yang telat diangkat, itu juga akan menghasilkan amonia. Nah, sedangkan untuk refugium sendiri, kelebihannya refugium itu dia juga bisa menyerap nutrien kayak fosfat dan nitrat. Fosfat dan nitrat itu akan diperlukan sama si makroalga untuk tumbuh. Selain itu, refugium juga bisa jadi sarang kopepot di dalam akuarium kalian. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian bisa bikin dua-duanya ada di dalam ekosistem tank kalian, sebenarnya lebih oke. Cuman umumnya refugium itu akan menjadi apa ya, menjadi kayak tempat yang menyita space. Cuman kalau misalnya mau pakai refugium, kan ada tuh reaktor refugium, kita punya kayak skims, nggak tahu masih ada apa enggak. Itu ada reaktor yang untuk bikin makroalga. Itu sebenarnya juga bisa. Jadi bukan seberapa besarnya si refugium itu atau si makroalga itu ada, tapi seberapa cepat dia tumbuh sebetulnya. Semakin cepat dia tumbuh, akan semakin cepat juga dia melakukan penyerapan. Oke, sementara itu penjelasannya. Next ada dari Dera Bara. Berapa max jumlah ikan yang dipelihara di tank 60, 40, 40 untuk koral dan ikan? Ikan 5-7. Kalau untuk koral mungkin bisa lebih banyak. Tapi kalau ikan biasanya, ikan kan teritori kan. Kalau kita di tank, ini kan ukurannya 60-40, bisa dibilang nanotank. Nanotank itu kalau misal terlalu banyak ikan nanti juga akan bikin ikannya juga jadi stres. Nggak bagus juga buat ekosistem si akuariumnya. Baiknya segitu. Kalau koral mungkin bisa, ya tergantung besar kecilnya. Mungkin bisa 10, 15. Ya
Balik lagi tergantung ukurannya si koral. Oke, next dari Faisal Hamid. Cara menghilangkan detritus pakai apa Om Ponto? Selang. Sedot dia. Detritus itu cara yang paling cepat, kalian sedot, buang, atau bisa juga pakai kayak wave maker. Kalian taruh, puter, jadi nggak numpuk di satu tempat. Nanti kalau misalnya detritusnya numpuk di satu tempat, itu kan kayak sampah sebetulnya. Nanti kalau misalnya dia ada kayak kita bilangnya kayak blind spot di area yang nggak kena, itu nanti bisa tumbuh cyanobacteria itu. Takutnya ada bakteri yang nggak baik, terus dia bisa berfotosintesis, kena cahaya, jadilah cyanobacteria. Aman, kita sedot, terus kasih dia arus di tempat yang nggak kena. Jadi semuanya itu kalau bisa muter sih. Oke, next dari Faisal Maulana 86. Nanya sama Cianggi, pokoknya Cianggi yang harus jawab. Apa? Ciangginya nggak ada nih. Ini biarin, ini PR buat dia yang jawab nanti. Saya nggak bacain berarti yang ini. Next. Maaf mau tanya, suhu ideal untuk koral itu berapa? Dan dampak kalau terjadi swing temperatur untuk koral. Thanks Om. Oke, thanks juga dari Faktur Rohman. Kalau untuk koral suhu biasa kita main di 25 sampai 26 derajat. Yang penting ya ini range-nya ya, dari kalian mau 23 derajat pun masih oke. Sampai 26 derajat oke. Cuman ya yang paling penting adalah stabilitas si suhunya. Jangan pagi ini atau siang ini di 26, malamnya di 23, pagi 20, terlalu jauh jaraknya. Kalau bisa ya satu derajat aja lah bedanya. Makanya kita butuh chiller itu sebetulnya untuk kayak lebih stabil aja suhunya. Terus dampak kalau terjadi swing temperatur untuk koral. Umumnya pasti stres. Biasanya dia mekarnya gede, ntar nggak mau lagi mekar sebesar biasanya. Umumnya itulah perubahan swing temperatur. Next dari Halo. Setuju gua Mpok Anggi. Setuju kalau Q&A wajib ditemenin tuh. Nanya lagi Bang, kalau magnesium kelebihan ngaruh ke biotanya apa? Terutama koral dan ikan. Waduh. Setahu saya gini. Magnesium itu akan membantu untuk bisa ngangkat kalsium. Jadi biasanya perbandingannya itu 1:3 kalau kalsium ke magnesium. Magnesium tuh kayak apa ya? Fungsinya lebih ke penyerapan sih. Nah, kalau misalnya kalian butuh nih, ini hitungan gampangnya gini. Kalau misalnya kalian butuh kalsium itu di LPS biasanya sekitar 400-an lah ya, 380, 420. Ya kita ambil tengahnya di 400. Nah biasanya magnesium yang cocok itu untuk dapat kalsium di 400, biasanya magnesiumnya kita tinggiin sampai ke 1300, 1400 lah antara itu. Biar bisa si kalsiumnya naik ke angka itu. Nah kalsium yang akan diserap sama koral untuk pembuatan tulangnya si koral. Jadi kalau misalnya magnesiumnya lebih daripada itu, nanti takutnya gini, misalnya dia naik sampai ke 1600, berarti ada kemungkinan si kalsium yang dihasilkan bisa sampai 500-600. Takutnya semua yang over akan nggak bagus juga lah, termasuk ke kita. Kalau kita kayak kelebihan magnesium itu, mungkin bisa kayak gagal ginjal atau gagal hati, pokoknya nggak bagus lah. Yang pasti kalau kelebihan magnesium bisa menyebabkan kematian menurut saya. Kemungkinannya itu nggak terlalu bagus juga untuk si koral dan ikan. Oke, next. Hermanto Noto Harjo. Om Ponto, kenapa Zoa di tank saya mekarnya seperti payung semua ya? Setuju, ada Cianggi biar balance. Ada yang manis, ada juga yang pahit. Wah, makasih. Berarti saya yang manisnya. Om Herman. Jadi gini, Zoa
kenapa dia kayak payung? Pasti kurang cahaya. Makanya dia itu ngejar cahaya, akhirnya tinggi, jadi kayak payung. Maksudnya begitu kan, kayak payung dia akan tinggi si batangnya. Terus dia mekarnya di atas. Karena zoa itu habitatnya juga nggak terlalu dalam. Jadi dia butuh sinar yang kuat, buat dia fotosintesis, dia butuh di... Nah kalau zoanya dia deket sama cahaya tuh, itu malah bagus tuh, jadi kayak cepet dia beranaknya. Saya rasa itu jawabannya. Next, dari Ilham Santoso. Om Boto mau tanya, penyebab kaca sering berlumut apa? Apakah itu wajar? Lampu nyala 7 jam setiap hari. Makasih sebelumnya. Wajar. Karena di dalam akuarium itu segala macam mineral itu ada, termasuk fosfat, nitrat, di mana fosfat itu adalah pemicu utama untuk jadi berlumut akuariumnya. Karena ada lampu kan, ada lampu dia bisa fotosintesis, numbuhlah dia si lumut. Untuk nyala 7 jam setiap hari, itu masih oke. Tapi yang utama adalah coba cek kadar nitrat dan fosfatnya. Kalau tinggi, pasti jadi lumut. Kalau misalnya, yang paling penting air top up-nya. Top up-nya itu juga harus dicek apakah dia mengandung nitrat, mengandung fosfat. Kedua, tambahin rumah bakterinya biar bakteri nitrifikasinya itu banyak. Kalian mulai treatment seminggu sekali, masukin dulu bakterinya untuk menyediakan si bakteri itu biar bisa banyak. Bakteri nitrifikasi terutama untuk bisa ngolah si fosfat dan nitrat. Oke, thanks. Next, dari Ivan Zidni. Om Bonto, apakah bagus marine tank pakai SAM belakang dengan 3 chamber? Chamber 2 protein skimmer. Oke, kayak kita punya di Java Reef, di Java Aquatic, kita ada nano kecil, nano cube ya. Mungkin itu lebih ke pico sih. Kita pakai filter belakang dan chamber keduanya adalah skimmer. Dan chamber pertama, biasanya atasnya kita kasih kapas buat saring kotoran kasar, kayak detritus dan lain-lain lah. Sampah kasarnya akan kena di kapas, karena gampang. Kita ganti kapas setiap 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali. Di bawah kapas biasanya kita taruh si media bakteri. Media bakterinya di chamber 1, atasnya kapas, terus di sebelahnya kita taruh skimmer, di sebelahnya lagi chamber ketiga return pump buat balik ke akuarium. Oke, next. Kadek Arismawan. Om Bonto, mau nanya, saya punya nano tank SAM belakang udah running kurang lebih 6 bulan. Bisa nggak saya pindahin rumah bakteri di SAM dari chamber kedua ke chamber 1? Rencana di chamber 2 saya taruh skimmer. Dan untuk rumah bakterinya bisa ditambah lagi nggak pakai yang baru? Thanks. Bisa, tapi ini resikonya besar. Kenapa besar? Karena di dalam rumah bakteri itu udah banyak sampah-sampah detritusnya, terus banyak juga bakteri yang udah ada housing di medianya, udah tinggal di sana, terus kalian bongkar, dipindah ke situ. Hati-hati sih. Yang paling penting, takutnya gini. Bukan biasanya, saya pernah punya pengalaman untuk bongkar media bakteri. Karena itu bakteri pengurai, saat saya angkat, ada beberapa bakteri yang lepas akhirnya masuk ke main tank. Jadi segala macam bentuk yang ada di main tank itu akan berusaha diurai sama si bakterinya. Takutnya itu. Tapi kalau misalnya kalian coba matiin dulu, kalian angkat pelan-pelan, terus dipindah ke chamber 1. Terus di running aja dulu si chambernya itu. Jangan masuk ke main tank. Artinya akses untuk ke main tank di stop dulu. Biar dia kira-kira bersih dari sampah-sampah kayak detritus, sisa-sisa dari media bakteri, atau si bakterinya sendiri udah bisa balik ke sana, baru coba jalanin lagi. Ya pelan-pelan lah. Dan untuk rumah bakteri yang baru kalau mau ditambahin nggak ada masalah. Karena itu masih baru, masih kosong. Oke, next.
Made Mario. Bikin collab sama Om Wendy Aqua Jaya dong. Bikin komparasi air laut versus air tawar. Oke, nanti boleh nih. Kita coba. Nanti kita coba. Thanks Om Made. Next dari Marcel Putra. Koko Ponto mau nanya. Tank saya berumur kira-kira 8 bulanan. Saya mengalami masalah dengan timbulnya lumut di dalam tank. Padahal untuk kadar fosfat saya adalah 0,25. Dan pemakaian lampu juga maksimal 10 jam. Saya pernah coba pakai Vibran sesuai kadar dengan ukuran tank. 140 kali 70 kali 80. Tapi hampir 1,5 bulan tidak terlalu ngefek, malah semakin banyak di tempat lain. Secara dosing saya pakai Nopox dan Microbacter M untuk bakterinya. Mohon pencerahannya, thank you. Oke. Ya itu tadi, fosfat. Penyebab lumutnya, selama kalian masih punya fosfat di 0,25. 0,25 itu besar loh Om Marcel. Jadi 0,25 itu fosfatnya lumayan tinggi untuk bisa memicu hadirnya lumut. Apalagi kena lampu. Dan umumnya lampu untuk akuarium laut adalah lampu yang sangat kuat parnya. Beda dengan lampu-lampu lain. Nah, saat kalian punya 0,25 fosfat di dalam tank, udah pasti tumbuh lumut. Kalian mau pakai Vibran, mau pakai media Microbacter M atau mau pakai Nopox, selama punya fosfat di dalam situ 0,25, ya memang hampir nggak pengaruh. Yang perlu dicek ya balik lagi kayak tadi, air top up-nya itu mengandung fosfat nggak? Jadi maksudnya gini, kita berusaha ngobatin supaya fosfat itu hilang. Tapi di satu sisi kita top up, kita ngasih fosfat lagi, dan makanan ikan, makanan koral itu juga mengandung fosfat. Karena itu yang akan diserap sama mereka. Terus sampah kotorannya mereka pun juga mengandung fosfat. Jadi kalau itunya udah produksi, terus kita tambahin lagi fosfat ke dalamnya setiap hari, iya mau sampai kapan nggak akan pernah beres. Jadi dicek lagi, balik lagi ke media bakterinya, banyakin aja bakteri nitrifikasinya. Dosing Microbacter setiap 1 minggu sekali, dosing aja. Terus Nopox pakai aja. Selama media bakterinya itu banyak, Nopox atau Vibran itu akan membantu untuk merangsang si bakteri-bakteri nitrifikasi itu untuk mengolah fosfat dengan cepat. Jadi itu sih, menurut saya coba cek aja dulu sama perhatiin media bakterinya, seberapa banyak media bakteri yang ada di sana. Oke, next. Febri Irawan. Mas, mau tanya nih Mas, kalau pakai garam krosok atau garam kristal, bisakah digunakan buat akuarium laut? Saya belum pernah coba. Cuman garam krosok itu harusnya sih mungkin buat ngejar salinitasnya bisa aja, buat ngejar salinitas sesuai dengan air yang ada di laut, karena itu basicnya garam lah. Garam itu juga asalnya dari laut. Cuman saya nggak tahu kandungan apa yang ada di dalam krosok. Biasanya garam kristal itu kita pakai buat kayak ngebunuh bakteri atau parasit yang ada di air tawar. Jadi kita taburin garam tuh biasanya. Biasanya jamur-jamur atau bakteri-bakteri parasit yang di air tawar itu akan hilang. Nah itu yang saya nggak tahu. Itu apakah dia ada mengandung obat? Karena kita pakai itu di air tawar untuk lebih ke medisin kan, lebih ke obat. Saya nggak bisa jawab sih kalau ini. Saya belum pernah coba. Tapi thank you pertanyaan. Nanti saya coba cari tahu Om Febri. Next, Sin Devin Suhendi. Koponto mau tanya dong cara basmi cyanobacteria gimana ya? Terima kasih. Nah itu tadi yang saya bilang. Bakteri cyano itu akan terjadi seperti yang tadi, ada kayak bakteri yang ini flow yang kurang baik di dalam akuarium, akhirnya dia ada satu pengendapan. Ini terjadinya si cyano seperti yang tadi saya bilang, dia fotosintesis di satu tempat, akhirnya dia tumbuhlah cyano. Nah untuk basminya bagaimana? Basmi secara alami, kalian sedot si cyanonya, kalian buang, itu butuh effort mungkin
nggak bisa sekali, beberapa kali kalian harus lakukan itu. Setelah kalian buang, kalian kasih arus di daerah situ. Jangan sampai ada kayak dead spot. Dead spot itu yang akan bikin penumpukan sampah-sampah yang ada di akuarium kalian. Nah itu harus kena semua sih, harus kena semua. Itu ada tempat dead spot, biasanya terjadi si cyanobacteria. Cuman kalau misalnya mau secara cepat ya, ada obatnya. Cuman ya itu cepat sih, ada obatnya kita kasih. Cuman ya saya nggak tahu lah, pasti ada efek sampingnya lah kalau instan seperti itu. Takutnya malah jadi ada masalah baru. Cuman saya nggak bisa ngomong lah. Oke, next WHM Aquarist. Wah, gue kenal nih. Oh, kan di saat air jelek dengan nutrien yang tinggi, alga akan naik kan Om. Biasa, kalau mau mudah pakai fibran, Nopox atau karbon buat nyerap si nutrien kan. Atau kalau mau ditambah reaktor apa yang bagus? Tabungnya atau reaktornya yang mana ya? Dan isinya pakai apa reaktornya? Ini banyak amat nih. Karena reaktornya banyak sekali tipe dan isinya. Dan tolong dong jelasin reaktor itu ada berapa macam dan kegunaannya apa. Waduh, banyak juga nih pertanyaannya ya. Oke, coba deh. Kalau misalnya kalian udah pakai fibran atau Nopox, biasanya ya udah cukup sih. Nggak usah ditambah lagi dengan reaktor. Tapi kalau misalnya mau pakai, karena takutnya terlalu banyak karbon dosing yang ada di dalamnya, nanti takutnya jadi masalah lagi. Karena ini sama-sama karbon dosing nih. Satu bentuknya liquid, cair, yang satu bentuknya di dalam reaktor. Ya taruh deh biopelet, itu sebenarnya sama-sama si karbon dosing. Jadi kalau karbon dosing itu banyak di dalamnya, itu akan bikin oksigen level di dalam air kalian itu habis. Itu akan menipis. Takutnya malah ikan-ikannya jadi kayak kekurangan oksigen. Jadi mungkin kalau mau ditambah reaktor apa ya? Tapi ya mungkin saya nggak jelasin mau ditambah reaktor apa. Cuman kalau misalnya kalian nggak pakai si carbon source ini, kalian boleh pakai yang liquid. Kalian boleh pakai si reaktor. Kalian boleh pakai biopellet reaktor. Terus kayak fluidizer untuk apa? GFO. Jadi ada banyak sih. Ada biopellet, mereknya juga banyak. Ada dari Skims, ada dari DVH, ada juga dari biopellet itu dari Dr. Tim. Nah, terus untuk GFO sendiri kita ada kita punya dari si Vivaria, cuman saya lupa namanya apa deh. Itu ada GFO juga deh kayaknya. Terus ada juga Roapos. Ya bentuknya GFO, itu pelan aja sih ngaduknya. Mungkin kalau GFO itu dia lebih ke absorb ya, lebih kayak nyerap lah, jadi kayak karbon lah, kayak karbon aktif, dia nyerap. Itu jadi ada masa jenuh saat dia udah penuh, kalian harus ganti. Biasanya umumnya sih per 3 bulan lah. Ya mungkin itu deh, saya jawab di sana aja. Dan tolong dong jelasin reaktor ada berapa banyak. Ada berapa macam dan kegunaannya. Oh banyak reaktor, ada banyak banget. Yaitu ada biopellet reaktor, ada fluidizer, ada kayak sulfur reaktor, ada kalsium reaktor, ada apa lagi ya? Ada makroalga reaktor. Wah banyak. Kalau kayak carbon source itu bisa biopellet reaktor, sulfur reaktor. Sulfur reaktor tuh kayak apa ya? Ya ini kita pakai sulfur reaktor. Kita di dalamnya ada sulfur. Cuman itu harus netes. Dia nggak bisa. Dia pelan sekali. Dia netes. Terus kayak makroalga reaktor itu yang tadi saya bilang sebelumnya, dia buat reaktor untuk menghasilkan si makroalga buat refugium yang nggak punya tempat, nggak punya space di sistem. Terus ya banyak lah. Ada banyak lah, tapi ini makasih banget buat pertanyaannya, Will, bikin gue pusing banyak banget. Kayaknya itu udah nggak ada lagi ya.
Habis, pas 15. Habis, yang satu kita simpen buat si Cici biang kerok. Cici biang kerok. Terus sama kemarin itu juga saya sempat baca banyak sekali yang minta lampu spektra. Kita juga mau cobain nih. Kita mau cobain pasang lampu spektra, mungkin kita pasang di LPS. Kalau di sini kayaknya udah terlalu terang. Saya mau coba di LPS, nanti kita cobain yuk. Nah, kita udah pasang nih si lampu ini. Spektra. Ini yang 150 karena tank Red Sea kita kan panjang 160 nih. Jadi ini cocok hampir sampai full, dia kurang 5 cm di sini, 5 cm di sini. Nah, sekarang coba kita pasang ya. Saya juga penasaran nih. Warnanya sampai semana dia. Ini berapa watt ya? ...48 watt. 48 titik kali 3 watt. Satu barnya spektra 144 watt. Penasaran kan? Mau lihat kayak gimana saat dia dinyalain? Saya juga penasaran banget ini. Kita nyalain ya. Oke. Gila. Biru men. Ini emang biru ya. Tapi warna ya ini yang blue plus. Kita nyalain yang blue plus. Biar warnanya makin jadi, kita butuh cahaya biru. Ini apa ya? Saya nggak ada kata-kata nih. Ini warnanya makin ngepop. Lihat hijaunya makin ngepop lah istilahnya. Terus merahnya makin dapet, kuningnya kelihatan. Wah, ini harusnya bakal lebih gede sih, karena dapat cahayanya lebih banyak. Terus ini nih, zoanya. Wah, ini zoanya bakal lebih banyak nih. Bakal lebih cepet. Warna-warnanya sih lebih ngepop lah kalau saya bilang. Ini oke banget sih buat LPS. Dia berarti ada 3 jenis. 3 jenis atau 2 jenis warna ya di LED-nya dia. Kayaknya 3 sih. 3, cuman dominasinya di biru, ada royal blue sama mungkin deep blue-nya ya, navy blue atau deep blue lah, saya nggak tahu lah di lampu. Cuman ini warnanya jadi galak sih. Mungkin ini biarin aja deh. Ini pasang aja buat di sini ya. Biarin di sini. Nanti saya mau iseng-iseng tambahin porak-porak lagi yang bagus-bagus di bawah biar keren. Ya udah, kayaknya sampai di sini dulu deh video Q&A sama si ngetes lampu spektra ini, karena ini banyak yang nanya dan saya juga penasaran banget sih di Coral tuh kayak gimana warnanya. Ya udah, jangan lupa like, comment, and share video kita. Kalau misalnya emang suka, boleh tuh dibagi-bagiin. Mudah-mudahan kita ngasih edukasi yang bagus juga lah. Tapi kalau ada salah ya mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Bye bye.